Ya, teman-teman sekilas ya mengulang sedikit ya mereview apa yang telah kita sampaikan di beberapa kesempatan ya baik di grup ya lewat video ya. Ini menjadi mata kuliah yang besok bisa menjadi alternatif buat teman-teman ya untuk memilih karirnya. Jadi kalau kita apa ya mungkin mikirnya paling gampang kalau Anda mau arahnya ke PIO, psikologi industri, itu kan kalau mau sih tetap pengen kerja di perusahaan, itu kan teman-teman kerja di bagian HRD. Nah, kalau di HRD sendiri, memang sekali lagi saya sampaikan itu ada banyak jenisnya teman-teman. Nanti teman-teman yang sudah kerja di sini sambil dilihat juga ya, pola kerja atau mungkin sistem kerja di HRD-nya jenengan itu seperti apa. Karena beda perusahaan, beda pula juga pekerjaan tentang HRD-nya. Ada yang dirangkep ya semua bidangnya, tapi juga ada yang spesialis. Jadi kalau yang disebut HRD spesialis itu satu orang sebagai seorang HRD itu hanya menangani satu bidang HRD saja. Tapi kalau misalnya HRD generalis, ya Anda menangani semua bidang kerjaan HRD. Ini tergantung perusahaannya. Jadi misalnya Mas Hanafi di satu perusahaan sebagai seorang staff HRD spesialis, tergantung nih ruang lingkupnya Mas Hanafi yang di bagian mana. Di training, personalia, rekrutmen, atau ngurusi GA. Misalnya katakanlah di satu perusahaan ya, ini ada Mas Arief, ya, ada Mas Hanafi, ada Mbak Yuli Yaningsih misalnya, tergabung di satu tim HRD, di satu perusahaan, tapi bisa aja pekerjaan masing-masing dari kalian itu beda-beda. Mungkin Mas Hanafi fokusnya ke rekrutmen seleksi, Mas Arief Puspa fokusnya ke personalia ya, jadi lebih ke ngurusi administrasi, kontrak, dan sebagainya. Nah, nanti Mbak Yulianingsih fokusnya lebih ke pengembangan organisasi, ya, ngurusi promosi, ngurusi evaluasi kinerja, KPI, dan sebagainya. Nah, ini apa ya, bisa menjadi alternatif ya bagi teman-teman. Insya Allah kalau misalnya Anda mau lebih banyak belajar tentang rekrutmen seleksi, karena ini mata kuliah yang saya kira nggak cuma dipelajari di satu semester ya. Ini harus terus dipelajari karena saya kira banyak mata kuliah pendukung untuk bisa sukses di mata kuliah atau mungkin bisa sukses di pekerjaan rekrutmen seleksi. Nah, makanya mungkin di mata kuliah ini ya kemarin saya memberikan semacam tugas atau praktek ya. Ini memang saya coba untuk sedikit mengulangi ya, teman-teman ya. Harapannya sih teman-teman kalau misalnya kita belajar rekrutmen dan seleksi, ini tidak hanya belajar secara materi ya, secara teori, tapi saya coba untuk bikin semacam praktek sederhana tentang rekrutmen seleksi. Ini paling enggak teman-teman pernah merasakan yang namanya pekerjaan sebagai seorang recruiter. Karena kalau cuma belajar di apa cuma belajar di teori ya saya kira ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak terlalu paham ya bagaimana konteks ya dari beberapa materi, tapi paling tidak dengan adanya aktivitas ini bisa memberikan gambaran lebih lanjut ya. Oke, sekilas mungkin teman-teman saya ulang ya untuk proses tugas kita di rekrutmen. Jadi apa yang nanti kita akan kerjakan ini mengacu pada satu tahapan proses kegiatan rekrutmen di perusahaan. Jadi biasanya teman-teman, kalau besok Anda kerja di bagian rekrutmen seleksi, itu modelnya kerjanya seperti ini, setiap bulannya seperti ini. Dan ya wis, kalau Anda fokusnya di staff recruiter, ya Anda hidup mati fokusnya untuk mencari karyawan. Nah, ini tahapan yang biasa nanti akan dilakukan teman-teman ketika di perusahaan. Jadi di awal bulan atau di akhir bulan, itu nanti kan teman-teman akan mendapatkan yang namanya form, ya, form kebutuhan karyawan. Biasanya semakin besar sebuah perusahaan, itu kebutuhan karyawan juga semakin banyak, ya. Misalnya gini, Mas Arief, menurut saya, jadi kan di mana yang tabelnya, Mas? Ya, Halo? saya
Kebetulan wira swasta Pak, plus Wira freelance swasta. gitu. Ya. Oke, wira swasta di bidang apa, Mas? Saya wira swasta plus freelance Pak. Jadi wira Hmm? swastanya di bidang jasa print. Jasa print. Nah, Print, desain, dan sebagainya ya? ya, Oke, berarti semacam Ortindo, Visindo itu ya, Mas? ya, tapi masih kecil Pak, belum Oh, masih sebesar kecil. itu. Jadi masih Berapa karyawan, Mas Arief? masih kebetulan semua dihandle sendiri Pak, karena Oh, semua dihandle karyawan sendiri. nggak ada Hmm. yang betah. Soalnya kan masih awal toh Pak, jadinya belum bisa ya belum bisa merekrut karyawan. Oke, nggak apa-apa, Mas. Proses, Mas. Ya, jadi Nun Sewu, saya ngambil contoh ke Mas Arief Puspa ya. Jadi, Ya, kalau misalnya kita ambil contoh satu organisasi, satu perusahaan, yang satu kantornya hanya sekitar 2-3 orang, tentu berbeda dengan satu perusahaan yang karyawannya sampai 100 orang ya. Ini dalam artian, dalam 1 bulan saja, mungkin 100 orang karyawan ini, lalu lintasnya bisa kemana-mana. Ada yang keluar, ada yang resign, ada yang promosi misalnya, ada yang dipindah tugaskan ke bagian yang lain, mutasi ya misalnya ya, atau mungkin dipindahkan ke cabang yang lain, sehingga terkadang setiap bulannya itu ada berapa posisi yang lowong. Nah, kalau yang perusahaannya masih kecil, katakanlah satu perusahaan 30 orang, mungkin 20-30, itu memang biasanya jalurnya karyawan atau mungkin lalu lintasnya karyawan tidak terlalu kencang. Jadi biasanya mungkin aja dalam 1 bulan nggak ada mungkin yang resign. Dalam 1 bulan mungkin juga nggak ada yang naik jabatan atau mungkin dipindah tugaskan ke bagian yang lain. Jadi terkadang kalau perusahaannya masih kecil, itu HRD-nya itu merangkap generalis. Jadi semua bidang dikerjakan. Tapi kalau perusahaannya besar dan jumlah karyawannya sangat banyak, nah berarti Anda harus fokus ya. Ini yang mungkin nanti jadi perhatian teman-teman ya ke depannya ya. Ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau berkarir di dunia Di dunia HRD, nanti Anda silakan bisa mencari bidang keilmuan masing-masing. Karena masing-masing HRD pun ada beberapa bidang keilmuan yang harus kita pelajari loh. Gak cuma rekrutmen seleksi, nanti belajar pelatihan juga misalnya. Kita belajar analisis jabatan. Terus nanti mungkin di semester 7 ketemu dengan saya lagi di intervensi organisasi. Itu pengembangan organisasi. Bikin struktur, bikin visi misi, bikin budaya perusahaan, dan sebagainya. Nah, Anda mau fokusnya di mana? Kalau misalnya Anda pengen ke HRD, tapi belum punya, istilahnya belum punya passion, Anda arahnya mau kemana, ya Anda lamarlah ke bagian staf HRD umum dulu. Jadi semua dikerjakan dulu. Nanti kalau misalnya Anda mau melakukan evaluasi setahun 2 tahun, nah Anda pilih bidang HRD yang paling Anda kuasai. Ini kalau misalnya Anda mau berkarir di dunia HRD. Oke, itu gambarannya teman-teman. Kalau misalnya di awal bulan atau di akhir bulan, nanti teman-teman biasanya akan mendapatkan yang namanya form ya. Form kebutuhan jumlah karyawan yang harus dicari dalam 1 bulan. Ini yang menjadi targetnya teman-teman kalau kerja di bagian rekrutmen. Jadi bisa macam-macam jumlahnya, Mas Mbak. Ya, bisa sedikit, bisa banyak, ya, bisa mungkin sampai 50 ke atas yang dicari. Jadi ya tergantung bagaimana nanti kondisi-kondisi karyawannya. Jadi ada beberapa kondisi sih memang si bagian rekrutmen bisa gabut nanti, bisa gaji buta. Karena nggak ada karyawan yang mau dicari kan. Tapi juga bisa benar-benar overload. Karena kebutuhan karyawan tiba-tiba menjadi sangat banyak. Nah, seperti itu. Oke, nah biasanya kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi posisi, yang kedua, itu nanti teman-teman akan melihat job deskripsi sama job spesifikasi. Ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat video saya sebelumnya, sudah mencermati, kondisinya gini, teman-teman di perusahaan ya. Ini mungkin di tempatnya teman-teman juga ada berapa yang job desk sama job spec-nya belum ada bahkan. Jadi kondisinya ada beberapa perusahaan yang job desk-nya sama job spec-nya itu belum tertulis atau belum terdokumentasi. Jadi biasanya hanya lesan aja. Tapi juga ada perusahaan yang uraian job desk-nya sama job spec-nya itu sudah terdokumentasi, sudah dilegalkan, sudah dimasukkan dalam map
atau mungkin bahkan di setiap divisi atau ruangan unit itu biasanya ada figurannya, job desk sama job spec. Nah, kondisinya gini, teman-teman. Kalau misalnya jenengan besok dilalah kerja di bagian HRD, disuruh cari orang untuk rekrutmen, ternyata job desk sama job spec-nya itu belum ada, itu berarti PR-nya buat teman-teman. Anda harus bikin dulu job desk sama job spec jabatan yang mau dicari. Karena itu menjadi dasar atau pedoman teman-teman untuk mencari pekerja nanti. Kan butuh kualifikasi toh, butuh standarnya atau di situ kan. Nah, standar karyawan, kriteria karyawan itu didapatkan dari job deskripsi dan job spesifikasi. Gunanya apa? Gunanya pedoman, gunanya kualifikasi sama standar apa? Karena untuk membuat informasi lowongan pekerjaan, teman-teman. Nah, sering kita lihat ya, beberapa lowongan info pekerjaan dibutuhkan lulusan S1 psikologi, IPK 3,5 misalnya, atau kemampuan bahasa Inggris diutamakan, dan sebagainya. Nah, itu adalah standar diperoleh dari analisis job deskripsi dan job spesifikasi. Nah, ini kalau yang sekarang lagi, saya ambil contoh ya, Mas Ryan. Halo Mas, pagi Mas. Ya, Sedang kerja di mana Mas? di Polda DIY, Pak. Bagian apa Mas? Bagian TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Oke, sudah berapa lama Mas dengan Mas? Sekitar 4 tahun, Pak. 4 tahun ini, di bagian yang sama, di posisi yang sama? Sama. Oke, Mas, sedangkan pas awal masuk ya di unit tersebut, sudah diinformasikan belum job desk yang akan Anda kerjakan, Mas? Awalnya sih, ya Pak, tapi Mm-hmm. di tempatnya itu job desk sama job deskripsinya nggak jelas itu loh Pak. Jadi kalau ada pekerjaan, nah itu harus dikerjain. Padahal nggak bukan job desk-nya, tapi harus dikerjain gitu. Oke, sudah tertulis secara, Mas, secara terdokumentasi dengan baik? Ada. Ada ya? Kalau job desk-nya jelas ada Pak, di peraturannya ada. Dan Di istilahnya apa nih ya, protapnya ya, apa-apanya ya? ada peraturannya Pak. Tapi Nah, karena kekurangan personil, ya harus nutupin jabatan-jabatannya, pekerjaan yang kosong nggak ada personilnya ini. ya, double job ya, istilahnya OCP ya, Mas. Ya. Oke, ya, kita ambil contoh dari Mas Ryan ya. Kalau mungkin dari institusi instansi ya, atau mungkin perusahaan yang sudah TBK ya, yang sudah go public ya, itu seharusnya job desk sama job spec-nya itu sudah standar. Artinya si karyawan sudah punya pedoman atau panduan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari. Tapi biasanya bagi perusahaan yang masih berkembang, ini perusahaan yang masih mencari arah biasanya, ya lagi menentukan beberapa strategik ya, itu ada kemungkinan ya ada double job atau pekerjaan yang dilakukan itu di luar dari job desk yang selama ini diberikan sama perusahaan. Itu yang saya kira menjadi pemahaman buat teman-teman ke depan ya. Makanya kalau besok Anda kerja, katakanlah mungkin Mas Ryan nanti dipindahkan ke bagian SDM misalnya, Anda di rekrut toh, Mas, tugasnya? Ya Pak. Ya. Nah, bagian SDM itu kan sebagian besar lulusan mercubuana, Mas. Tahu ya, di Polda ya? Tahu Pak ya. Juga ada Pak yang di SDM. Iya. Kalau yang dulu kan Mas Andi udah pindah ke Polsek Kota Gede tapi. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman dipindahkan ke bagian HRD, dipindahkan ke bagian SDM, ya, nah itu juga perlu dilihat. Kalau misalnya belum ada job desk sama job spec, ya itu menjadi PR-nya teman-teman. Dan bayangkan ya, kalau di perusahaan, job desk sama job spec itu per jabatan. Jadi kalau misalnya di kantor Anda, di perusahaan Anda, ada sekitar 20 jabatan, ya berarti ada 20 job desk dan job spec. Itu belum lagi kalau kita bicara tentang level. Ada staff, ada supervisor, mungkin ada manajer, atau ada direksi misalnya. Job desk-nya juga pasti beda. Ya. Nah, nanti teman-teman, ya, dalam proses kegiatan praktek ini, nanti bikinlah job desk atau job spec yang sederhana saja. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya lewat video di awal,
bahwa nanti masing-masing dari kelompok ya itu kan akan mendapatkan satu posisi, satu jabatan. Nah, Anda bikin job desk sama job spec secara simpel saja, secara sederhana saja, karena kalau kita mau bikin job desk sama job spec ya benar-benar komplit ya itu kan sampai berlembar-lembar saya kira. Dan itu kalau di prosesnya di perusahaan kan juga perlu melakukan verifikasi. Nanti lapor dulu ke atasannya, nanti perlu ada pendapat dan sebagainya, baru disahkan kan, baru ditandatangani. Nah, kalau sudah ada pedomannya, tinggal Anda bikin informasi lowongan kerjanya. Nah, gimana caranya, gimana metodenya, saya juga nanti akan memberikan video ya, teman-teman, karena proses untuk melakukan perekrutan karyawan itu 11-12 kayak kita mau jualan, teman-teman. Jadi kalau misalnya Mas Ryan jual nasi bungkus, Mbak Yuliani sih jual teh kotak, mungkin gampang ya. Nasi bungkus, teh kotak, gampang. Tapi yang Anda jual, itu lowongan kerja loh. Artinya butuh banyak pertimbangan orang untuk bisa melamar di perusahaan Anda. Nah, misalnya Mbak Yuliani lagi haus, ya dia akan mau beli es teh atau teh kotak. Ya, nggak banyak pertimbangan. Tapi ketika Mbak Yulianingsih pengen cari pekerjaan, tentu pertimbangannya kan banyak kan. Nggak cuma gaji, mikir juga soal lokasi, karirnya gimana, iklim atau budaya perusahaannya seperti apa. Nah, itu pinter-pinternya teman-teman, nanti ketika jualan ke job seeker, ke pencari kerja. Oke, kemudian ini gambarannya di tugasnya nanti. Jadi segera saja buat teman-teman ya. Ini masih ada waktu sekitar 3 sampai 4 minggu, 1 bulan lah ya. Nanti kita planningnya setelah UTS ya. Setelah UTS ya, insya Allah nanti akan dilakukan setelah Lebaran ya. Nanti masing-masing kelompok ya nanti akan melakukan presentasi ya tiap kelompok untuk Zoom privat dengan saya ya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya dari mulai tadi per tahapan. Terus modelnya nanti per kelompok ya. Jadi nanti yang bergabung di Zoom itu adalah kelompok yang mendapatkan jatah maju saja. Nah, nanti hasil diskusinya nanti kita akan convert ke YouTube ya. Dan linknya bisa disaksikan sama kelompok-kelompok yang belum maju. Nanti di minggu berikutnya giliran kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa melihat ya proses diskusi dari setiap kelompok. Ya, di mana setiap kelompok itu kan juga punya punya jabatan yang berbeda dan nanti juga proses untuk membuat kegiatan rekrutmennya juga nanti akan berbeda. Ya. Oke, ini gambarannya teman-teman ya di tahap praktek ya. Ini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan dulu. Monggo, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Tapi agak di luar ini, tentang karir, kalau misalnya PIO itu bisa nggak sih, Pak, di pemerintahan, misalnya jadi PNS gitu? Bisa. Nanti biasanya di bidang apa, Pak? Kalau PIO, nanti teman-teman yang mau arahnya ke PNS, itu biasanya di bagian kepegawaian. Tergantung arahnya sih, nanti PIO-nya PIO apa. Jadi biasanya, kalau misalnya Anda mau S2, kalau untuk psikologi yang butuh lulusan S2, itu nanti biasanya di bagian asesmen ya. Kalau misalnya yang S1, itu di biro kepegawaian biasanya, di bagian SDM-nya. Makanya mungkin gini sih, teman-teman, kalau kita mengharapkan dari lowongan PNS, pengalaman ya, biasanya kalau untuk lulusan psikologi S1 di bagian kepegawaian, itu sedikit formasinya. Jadi bisa aja yang dibutuhkan, katakanlah di satu kota misalnya, ambil contoh mana ya, Cirebon misalnya, itu cuma satu, lulusan psikologi S1. Nah, ini kalau misalnya mau mendapatkan peluang kerja yang lebih banyak, mungkin Mbak Yulia bisa keluar Jawa. Kalau keluar Jawa, itu biasanya jumlah formasi sama jumlah pelamarnya, itu banyakkan jumlah formasinya. Jadi jumlah formasinya 3, yang lamar 2, terus pasti diterima itu, Mbak. Karena pengalaman gitu.
karena ada beberapa teman-teman, teman saya, ya teman SMA, teman kuliah, ya banyak dari mereka yang beresiko. Karena di Jawa itu persaingannya sangat ketat. Ya Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu sangat ketat. Tapi kalau misalnya di luar Jawa itu nggak terlalu ketat. Ya ada banyak teman saya benar-benar di luar Jawa kerjanya. Ada yang di Bangka, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Palu, Sulawesi Tengah. Ya karena merasa bahwa di sana saingannya sedikit dan lowongannya bisa dikatakan lumayan banyak. Tapi kalau misalnya ya ini soal soal keberuntungan juga kan. Tapi kalau misalnya mau mengharapkan di luar PNS, saya kira cukup banyak peluangnya di PIO. Tapi kalau mau mendapatkan peluang untuk lowongan kerja lebih banyak, terutama di bagian HRD, rekrutmen, itu teman-teman ya ke Jabodetabek ya. Jabodetabek itu menawarkan, saya beberapa tahun yang lalu masih langganan Jobstreet, masih langganan JobsDB. Jadi kalau misalnya kita langganan Jobstreet, ya akun informasi lowongan kerja, itu bahkan mungkin setiap minggu kita ditawari informasi lowongan kerja. Dan dulu saya masih ingat, hampir setiap minggu, saya selalu mendapatkan kiriman email atau SMS waktu itu, berupa informasi lowongan kerja di bagian HRD rekrutmen. Dan hampir semuanya di daerah Jabodetabek. Karena memang saya pernah membaca sekilas ya, tahun 2014 sih, itu ada survei ya bahwa 75% lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, 75% ya, itu ada di kawasan Jabodetabek. Jadi 15%-nya ya tersebar di seluruh Indonesia. Tapi yang 75% itu ada di kawasan Jabodetabek. Ini kan membuktikan bahwa peluang kerja di sana justru lebih banyak. Gitu, Mbak Yulia. Mbak Yulia di mana sekarang aktivitasnya? Ya gini Pak, saya di Jogja. Apa namanya, saya jadi admin sih Pak, admin online sama ya kadang apa ya kayak kreator gitu, tapi enggak. Oh, kreator. Masih belajar ya. Oke, masih pengen ke HRD, masih pengen ke arahnya ke PIO nanti ke depannya? Iya, iya Pak. Oke. Mohon maaf, usia berapa Mbak Yulia? Dengan usia 25 Pak. 25, sudah cukup matang lah ya. Oke. 11-12 lah sama saya. Ya. Ya, satu lagi teman-teman, ini banyak saya lihat teman-teman yang kelas karyawan atau yang di R3, beberapa saya lihat pekerjaannya itu sangat jauh dari ilmu psikologi ya. Kemarin ada beberapa yang kerjanya di pabrik, ya jadi operator. Terus ada yang kerja di bagian IT. Nah, ada beberapa yang pengen pindah karir, pengen pindah jalur ya ke PIO, ke HRD. Itu bisa aja sih teman-teman. Cuma nanti perlu ambil resiko ya. Terkadang gini, kalau misalnya kita bicara soal pemasukan atau gaji. Contohnya kemarin, ada satu teman kita, kelas karyawan, dia sudah hampir 8 tahun, itu kerja di operator pabrik. Ya, dia dari SMK, mesin kalau nggak salah, ya, kemudian kerja mulai sejak dia lulus SMK, 8 tahunan. Jadi dia lulus tuh di umur 28 tahun, 29 tahun posisinya. Nah, waktu itu dia pengen ngelamar di bagian HRD. Dengan kondisi ya, kita ambil contoh, teman itu sudah berusia 29 tahun. Secara usia udah nggak produktif. Tapi secara keilmuan, ya dia masih bisa bersaing. Nah, nanti pengaruhnya mungkin di gaji ya, teman-teman ya. Karena yang si anak itu kemarin di bagian operator produksi, itu gajiannya sampai 4 juta. 4 juta per bulan loh. Ya, untuk ukuran Jogja, wis foya-foya itu segitu. Tapi ketika dia pindah ke HRD, dia bisa aja nanti akan dihitung seperti fresh graduate, mengikuti OMR dari pemerintahan setempat ya. Kalau misalnya di Jogja saja lah, katakanlah Jogja, Sleman, Bantul, itu kan cuma sekitar 2 jutaan. Berarti kan hampir separuhnya. Ya wes, kembali ke masing-masing, itu gimana? Kalau misalnya Anda nanti benar-benar pindah bagian, pindah perusahaan, pindah arah, itu akan dihitung seperti fresh graduate. Karena pengalaman Anda nggak akan dihitung. Karena nggak sesuai dengan jabatan yang nanti akan Anda lamar. Ini yang perlu jadi catatan ya, kalau misalnya untuk mengatur manajemen karir.
Karena kalau misalnya nanti kita melamar ke suatu perusahaan yang berbeda banget dengan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, latar belakang pekerjaannya, ya nanti akan dianggap sebagai fresh graduate. Nah, misalnya Anda pernah kerja di marketing 5 tahun misalnya, terus Anda ngelamar di bagian HRD, Anda merasa punya pengalaman 5 tahun di marketing, nggak akan gunanya, nggak ada gunanya. Karena yang dihitung itu yang relevan dengan arah karirnya sebagai seorang HRD. Berarti hitungan gajinya, ya gajian fresh graduate. Ambil resiko sih. Ini nanti ke depan monggo sih teman-teman ke depannya mau seperti apa. Ini sekali lagi misalnya mau diterapkan banget di dunia kerja, ini bagi teman-teman yang sekarang punya usaha wira swasta, ya insya Allah ke depan bisa berkembang ya usahanya ya, punya banyak karyawan, nanti alhamdulillah insya Allah punya kantor, punya kantor yang besar untuk menjalankan usahanya. Ini bisa banget nanti diterapkan di tempat kerja Anda. Tapi ketika nanti Anda mau menjalankan usahanya, menjalankan organisasinya, kan harus bikin desain kerja dulu toh, job desainnya dulu toh. Job desain itu nanti penentuan jabatan-jabatan yang ada di kantor Anda. Baru setelah itu bikin job desk sama job spec. Ini yang jadi penting teman-teman. Karena sebagai pedoman atau standarnya. Ini tergantung nanti arahnya si teman-teman mau menjalankan usahanya seperti apa. Karena butuh planning ke depan, butuh visioner ini. Ini sekali lagi monggo nanti teman-teman dari R2, R3 banyak yang kemarin setelah lulus ya tetap kerja di tempat asalnya, tapi untuk peluang kerja di bagian HRD ya mereka juga masih menunggu ya istilahnya ya. Ini mulai dipikirkan ya ke depannya. Apakah nanti bisa pindah bagian? Mungkin Mas Ryan nanti bisa mengajukan diri ke bagian SDM-nya misalnya. Nah, itu nanti tergantung bagaimana arah teman-teman. Gitu, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Mbak Ini siapa ini? Maaf. Sutriani. Oh, nggih, Mbak Sutri. Ya, mohon maaf, Pripun, Pak. Mbak? Nggih. Jadi mau tanya, kalau misalkan fresh graduate untuk S1 yang memang dia basically belum ada pengalaman jadi HRD gitu ya. Terus waktu di kerja yang sebelumnya juga dia ya belum merambah ke Belum dunia punya HRD. Ya, terus misalkan dia mau ngelamar lagi nih. Itu biasanya kalau S1 fresh graduate dengan lulusan psikologi PIO misalkan, itu nanti bisa jadi apa ya? Maksudnya asisten HRD kah atau bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau kita fresh graduate, belum pernah punya pengalaman kerja, itu nggak apa-apa. Asalkan kita punya kompetensi yang bisa buat kita bersaing, Mbak. Soalnya kalau di HRD, memang, ya ini tergantung perusahaannya ya. Kadang kalau misalnya lowongan HRD di perusahaan, itu pertama, ada yang memang cuma satu HRD aja. Jadi artinya, Anda menggantikan HRD yang memang sudah eksis sebelumnya, tapi adalah resign atau keluar. Dalam artian, ya harus punya pengalaman banyak. Tapi juga ada, karena pengembangan organisasi ya, pengembangan perusahaan, sehingga HRD butuh staf baru. Nah, ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan untuk di staf HRD, itu yang fresh graduate. Nah, itu biasanya memang sudah punya tim kerjanya. Jadi Anda tinggal ngikuti kemana arah tim kerjanya tersebut. Tapi, ya tergantung perusahaannya sih, Mbak. Cuma kalau misalnya Anda belum punya basic di HRD, terus pengen ke HRD, sebaiknya juga Anda sambil ngikut pelatihan-pelatihan. Karena ya nanti tergantung yang mau dituju apa nih. Mau HRD secara keseluruhan, atau HRD di bidang keilmuan tertentu. Kayak misalnya staff recruitment. Soalnya, kalau misalnya Anda mau fokusnya ke staff recruitment, itu kan juga banyak ilmu yang harus dikembangkan, toh. Kayak misalnya alat tes. Nah, Anda di bagian staff recruitment, nggak bisa alat tes juga agak percuma ya. Karena di staff recruitment itu kan hampir setiap saat Anda menggunakan alat tes. Makanya kemampuan alat tes juga sangat diutamakan. Nah, Anda mau di bagian staff recruitment. Nah, di tempat kita itu kan memang tidak terlalu maksimal ya untuk mungkin belajarnya tentang psikodiagnostik. Sehingga saya kira juga perlu menambah ilmu lagi dengan ikut pelatihan alat tes psikologi. Itu udah banyak banget saya kira di modular di Instagram, di sosmed udah cukup banyak. Terus mau ikut pelatihan tentang pengelolaan SDM itu juga cukup banyak.
pelatihan analisis jabatan, pelatihan evaluasi kinerja, atau paling nggak pelatihan HRD secara umum dulu. Jadi yang terpenting kemampuan sama keterampilan sih, teman-teman. Karena kalau di bagian HRD itu kan memang dibutuhkan keterampilan atau kemampuan, nggak cuma sekedar gambaran atau wawasan teori aja. Berarti ya alat tes dikembangin, belajar untuk melakukan analisis jabatan, kemudian paling nggak kemampuan wawancara sama observasi ya. Itu jam terbang sih. Nanti kalau dengan sendirinya bisa mulai atau mungkin bisa makin terbentuk, Mbak. Gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak. Monggo. Mungkin tanya lagi. Mas Jadi Hanafi, monggo. bukan tanya sih, lebih ke mengkonfirmasi. Jadi kalau misalkan lulusan S1 khususnya yang seperti kita gitu kan, yang tidak punya pengalaman di HR, itu memang perlu untuk kayak ngambil sertifikasi gitu kayak Pak, kayak CHRM dan sebagainya. Tergantung, Mas. Tergantung bagaimana kebutuhan di perusahaannya. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut sertifikasi, jangan-jangan gini sih, Mas. Kalau misalnya teman-teman mau ikut semacam BNSP, LSP, dan sebagainya, itu butuh nggak butuh? Butuhnya kalau misalnya kita pengen meningkatkan karir kita sebagai seorang HRD. Soalnya biasanya semakin besar sebuah perusahaan, itu kadang semakin kita dituntut untuk punya banyak kompetensi, Mas. Tapi perusahaannya masih, menurut ya, perusahaannya masih acak-acak, ya masih perusahaan kecil, masih coba untuk berkembang, itu seperti dua kemampuan dulu, punya kompetensi dulu. Tapi misalnya perusahaan sudah bagus, ya, terus dilalah nanti Anda punya rencana pindah ke perusahaan yang lebih besar lagi, misalnya Mas Hanafi pengen pindah ke Astra, pengen pindah ke Jarum Foundation misalnya, atau misalnya mau ke Sampurna Agro, perusahaan-perusahaan yang besar ya, Waskita Karya misalnya, itu memang biasanya butuh yang namanya kompetensi. Karena yang dibutuhkan biasanya pengalaman. Nah, buktinya pengalaman apa? Ya buktinya pengalaman, kita punya sertifikasi, kita punya surat kerja, pernah kerja di perusahaan tertentu misalnya. Itu akan lebih mudah dipertimbangkan untuk diterima. Makanya lah Anda mau ikut semacam sertifikasi, soalnya gini Mas, nah sertifikasi itu kan ada expirednya atau Mas? Ada kadaluarsanya atau? Ada berapa yang 2 tahun, ada berapa yang 3 tahun. Iya, Pak. Nanti misalnya jenengan sudah 3 tahun, ya nanti Anda harus memperbarui lagi. Butuh ujian meneh, Mas. Makanya misalnya belum terlalu butuh, ya, soalnya kan mahal ya. Nah kita mau yang apa? Mau yang PNS itu kan lumayan mahal. Kalau mau ikut yang paketnya yang HRD, komplit, ya, ada 8 bidang di HRD, itu satu bidangnya aja 3 jutaan. Ya 3 kali 8 berapa Mas? 24, 20 jutaan toh. Nanti belum bayar ujiannya, belum bayar prakteknya nanti. Nah, kira-kira sumbut apa ora Mas duitnya Mas? 30 juta misalnya. Gajimu berapa sih Mas? Tapi kalau misalnya teman-teman mau S2, kemudian nanti benar-benar mau arahnya ke sebagai seorang konsultan, kok ke depan memang butuh ya. Ke depannya ya, tapi bukan untuk jangka waktu sekarang. Soalnya semakin besar sebuah perusahaan, atau semakin besar si mitra, si klien, itu terkadang butuh, kita dituntut harus punya banyak kompetensi. Seperti ini misalnya teman-teman, dulu saya pernah menjalankan semacam lembaga atau konsultan kecil-kecilan ya, biro psikologi kecil-kecilan. Stakeholder-nya, mitranya, kliennya itu masih, mohon maaf, masih perusahaan-perusahaan yang kecil, ya, masih acak-acak lah, ya. Tapi ketika saya mendapatkan tawaran untuk ikut tender, garap pengembangan organisasi di perusahaan yang sudah besar, nah perusahaan tersebut minta si psikolognya itu harus punya sertifikasi. Jadi, waduh, ini harus punya sertifikasi. Saya udah expired sertifikasinya. Nah, ini monggo silakan. Anda tergantung arah ke depannya mau kayak gimana. Nah, mau menjalankan bisnis biro psikologi ya. Istilahnya mau ada terus proyeknya, tapi pemasukannya kecil-kecil, atau proyek ada terus tapi gede pemasukannya. Nah, ini kembali ke tujuan masing-masing sih, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ke HRD, tapi masih belum memfokuskan ke bidang tertentu, nah saya sih sarannya,
mending ngelamar staf HRD generalis. Staf HRD generalis itu semua dikerjakan. Dan biasanya staf HRD generalis itu ada di perusahaan-perusahaan yang masih berkembang. Jogja kayak banget, Mas. HRD yang merangkap itu masih banyak. Dan itu memang biasanya bukan orang psikologi. Karena banyak keilmuan yang itu justru tidak dipelajari di ilmu psikologi. Kita nggak terlalu banyak belajar undang-undang tenaga kerja. Kita nggak terlalu banyak belajar tentang payroll, gaji, finance, dan sebagainya. Karena arahnya HRD psikologi, itu nggak ada bagian training, bagian pengembangan organisasi, sama bagian rekrutmen seleksi. Jadi Anda pernah ngikuti mata kuliah, ada analisis jabatan, ada pengelolaan SDM, psikodiagnostik, ya, kognitif atau non-kognitif, ada mata kuliah pelatihan psikologi, terus besok semester 7 ada mata kuliah intervensi organisasi. Ini mata kuliah pilihan, kan ada PSDM, ada K3, dan sebagainya. Itu kan lebih ke menunjang HRD spesialis. Tapi ini mau di HRD generalis, perlu belajar undang-undang tenaga kerja, perlu belajar bagaimana hubungan industrial, perlu belajar rumus gaji, payroll, dan sebagainya. Itu yang tidak kita pelajari di tempat kita. Nah, ini monggo, nanti ke depan seperti apa. Gitu, Mas Hanafi. Siap, terima kasih banyak, Pak. Monggo, ini Mbak Lesti mau tanya atau mau gimana? Iya, Bapak, izin bertanya, Bapak. Ribon, Saya Mbak. Anistia Fatma. Ya, salam kenal, Mbak. Salam kenal juga, Pak Fahmi. Oke. Terkait yang tadi disampaikan Bapak, kalau kita itu Ribon? Putus-putus, Mbak. Halo, Pak. Oke, monggo. Maaf ya, Pak, tidak on cam, jaringannya Nggak kurang apa-apa. stabil. Oke, Terkait tadi yang disampaikan Bapak, kita itu boleh nggak sih, Pak, kalau kita misal udah lulus S1 psikologi nih, habis itu kita tuh ndiriin kayak organisasi yang tujuannya itu untuk pengembangan SDM. Kayak dulu kan saya pernah dari anak-anak psikologi Unika. Saya kerja di rumah sakit, Pak, dan pengembangan SDM-nya tuh dia dari rumah sakit itu ngambil dari anak psikolog Unika, Pak, untuk melatih kepemimpinan, cara bekerja sama, seperti itu. Apakah kalau lulusan S1 psikologi boleh buat organisasi, nanti kita gabungin psikolog-psikolog yang barusan lulus, kita buat organisasi gitu. Boleh nggak ya, Pak? Oke, tergantung bidangnya. Nggih, makasih. Tergantung bidangnya, Mbak Listi. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman ya. Kalau kita sebagai S1, sarjana psikologi, tentu ada beberapa kewenangan dalam kegiatan asesmen psikologi yang belum bisa kita lakukan sebagai seorang sarjana S1. Ambil contoh yang paling gampang, alat tes ya. Kalau S1 psikologi, sarjana, kita boleh ngetes dan boleh scoring. Tapi kita nggak boleh sampai melakukan interpretasi. Melakukan interpretasi itu artinya kita melakukan atau mungkin mendiagnosis atau mungkin membuat laporan psikologis tentang subjek yang kita tes. Jadi hanya sebatas kita melakukan scoring dan melakukan biasanya gini, kalau di rekrutmen seleksi itu kadang ada beberapa standar dalam penilaian setiap psikotes atau mungkin setiap kegiatan seleksi itu hanya patokan di scoring. Itu saya kira masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bentuknya sudah assessment itu udah kayak evaluasi kinerja, kemudian melakukan feedback untuk promosi jabatan dan sebagainya, itu saya kira harus S2. Nah, kalau misalnya bidang yang lain, misalnya seperti pelatihan, Anda mau bikin semacam lembaga pelatihan, itu nggak apa-apa. Cuma nanti mikirnya soal legalisasinya. Kalau misalnya Anda melakukan, ya ini tergantung anunya sih. Ini mau serius atau hanya untuk bikin lembaga saja? Bikin asal-asalan, bukan asal-asalan ya. Nah, misalnya mau serius, bikin lembaga, bikin kegiatan, ada SIUK-nya, nanti bikin CV misalnya, ya itu harus S2 memang. Karena nanti Anda harus butuh surat izin praktek psikologi, SIPP. Itu dibutuhkan, itu didapatkan ketika Anda sudah lulus S2. Tapi kalau misalnya Mbak Elisti mau profesional saja,
artinya tidak ada namanya ya. Jadi ya wes hanya profesional saja. Nah, nanti tergantung arah anunya lagi, arah pekerjaannya lagi. Kalau misalnya di pelatihan, nggak perlu S2 nggak apa-apa, tapi Anda harus menambah kompetensi dengan mengikuti beberapa kegiatan sertifikasi tadi. Itu paling nggak kalau misalnya kita mau cari channel, mau cari mitra, akan lebih percaya nggak punya sertifikasi. Tapi misalnya, mohon maaf, misalnya Mas Hanafi dikenalkan sama teman Anda. Ini aku dua trainer loh, apa ya, bisa ngelatih pelatihan leadership, jenenge Hanafi misalnya. Nah, Mas Hanafi ketemu sama klien Anda, misalnya. Katakanlah Mbak Yulianingsih misalnya. Ya Mbak Yulianingsih melihat Mas Hanafi hanya sosok Mas Hanafi aja. Oh, kayak gini tuh pakai kacamata, pakai batik misalnya dan sebagainya. Cuma untuk tahu apakah Mas Hanafi ini qualified atau enggak nih untuk menjalankan kegiatan pelatihan leadership. Buktinya apa? Kan nggak sama kenal toh. Nah, misalnya mau lebih dipercaya, ya Mas Hanafi harus punya portofolio. Portofolio itu bisa macam-macam nanti. Sertifikasi, atau mungkin semacam piagam nanti misalnya. Nah, itu akan lebih mudah sebenarnya untuk menjaring atau mencari mitra. Tapi misalnya hanya sebagai tambahan saja, ya nanti sambil jalan sih, Mbak LST. Nah, mau serius ya Anda harus S2. Terus ngurus sertifikasi, nanti ngurus SIUP, ya. Nanti dapat surat sebutan psikolog, ya. Terus dapat surat izin praktek, dan itu setiap 3 tahun nanti akan diupdate nanti, ada ujiannya dan sebagainya. Nah, ini monggo sih nanti. Gitu Mbak Elis. Baik Bapak, terima kasih. Jadi, kalau misalnya kita mau belajar atau mungkin mau mengembangkan di bidang rekrutmen seleksi ini, sekali lagi, ini arahnya yang paling gampang kalau Anda sebagai seorang sarjana S1, ya kerja di bagian HRD rekrutmen. Tapi kalau misalnya Anda pengen independen, mandiri, di Jabodetabek, di kota-kota besar, sudah banyak lembaga atau konsultasi yang menyediakan jasa rekrutmen seleksi. Nah, Anda masih mungkin pernah dengar istilah headhunter ya. Headhunter. Nah, di Jogja itu semacam VETS. Tahu ya, VETS ya, Jalan Solo. Ya. Jadi Anda menyediakan karyawan untuk dipekerjakan di perusahaan sebagai perusahaan klien Anda. Jadi Mas Hanafi misalnya, Mas Hanafi ini tugasnya mencari orang untuk dipekerjakan di tempat kliennya Mas Hanafi. Jadi semacam biro jodoh lah. Amin. Gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kalau di lembaga penyedia jasa karyawan, itu di kota besar sudah banyak. Jadi misalnya Mas Hanafi jadi manajer, terus Mas Hanafi punya kebutuhan karyawan. Mas Hanafi butuh manajer marketing nih. Aduh, aku butuh manajer marketing nih. Ya, butuh orang yang bisa menghandle kegiatan marketing di perusahaannya Mas Hanafi misalnya. Nah, Mas Hanafi pakai jasa. Misalnya temannya Mbak Yulianingsih. Mbak Yul, aku duwe kebutuhan karyawan. Bagian marketing. Ya, tolong goleke ya. Nah, nanti Mbak Yulianingsih akan mencarikan. Nah, biasanya nanti Mas Hanafi udah punya kriteria. Kowe golek sing arep kaya apa, Mas? Arep sing kaya apa? Arep sing ayu, cantik, ya. Salat 5 waktu misalnya, apa piye? Nah, tergantung. Nah, nanti Mbak Yulianingsih menyiapkan orang yang sudah jadi. Mas Hanafi tinggal bayar. Wes gitu aja negosiasi. Itu di Jakarta, di Jabodetabek sudah banyak, tapi di Jogja, kota kecil itu masih belum banyak dilakukan. Nah, nanti monggo sih arah karirnya seperti apa. Ini pekerjaan yang menantang ya, teman-teman ya. Apalagi ini masa COVID ya, masa pandemik ya, ini sudah mulai masuk ke new normal ya, beberapa pihak sudah divaksin dan memang kabarnya ada beberapa perusahaan yang sudah mulai maju, sudah mulai berkembang ya, dan akhirnya membuka kembali banyak informasi lowongan teman-teman sekarang kondisinya. Dan ya ini tergantung anunya ya nanti ya, bagaimana perusahaan itu berkembang ya. Di Jogja aja deh misalnya, di Jogja kan Anda lihat kan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar
yang masuk ke Jogja. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bermula di Jakarta, di kota besar, tapi karena mau ekspansi, ya itu kan akhirnya buka perusahaan cabang di Jogja. Banyak brand-brand terkenal yang sekarang udah punya kantor cabang di Jogja. Wakeh, ya, Sinarmas, ada Sofi di Sahituyan Bersari, kemudian ada apa Alfamidi, ya, Alfamidi itu kan dari Jakarta, terus punya kantor cabang di Jogja, beberapa provider misalnya sudah mulai buka-buka cabang di kota-kota daerah. Nah, itu kan peluang bagi seorang bagian rekrutmen. Nah, nanti ada beberapa video yang saya kirimkan ya teman-teman ke grup ya, itu mengenai metode dalam mencari karyawan. Jadi ini yang juga nanti perlu dipelajari sama teman-teman, bahwa nyari karyawan, nyari orang itu kan gampang-gampang susah. Nggak semudah nyari pacar mungkin ya, nggak semudah nyari pasangan. Karena tentu banyak yang dipertimbangkan teman-teman. Nah, nanti di bagian video metode, nanti teman-teman bisa menyaksikan kembali ya bahwa ternyata ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk cari karyawan. Ya, mungkin kalau zaman dulu orang nyari lowongan kerja kan paling di kecamatan ya, di kelurahan, di Mading misalnya, atau beli koran yang hari Sabtu biasanya koran KR, Bernas, sama Kompas misalnya. Tapi sekarang metode rekrutmen sudah cukup banyak sekarang. Ya. Oke, ini mungkin gambarannya teman-teman. Ya, nanti silakan bisa dirembuk ya masing-masing kelompok ya. Dan ini kalau untuk kita bicara tentang materi rekrutmen seleksi, memang materinya hanya singkat sebenarnya, tapi yang mungkin lebih banyak dilakukan adalah prakteknya, aktivitasnya. Ya. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, ya ini kita akhiri dulu. Ya, nanti silakan masing-masing kelompok bisa berembuk, dan kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa share di grup ya. Dan nanti ada beberapa video yang saya kirimkan ya, di samping juga nanti minggu depan juga ya. Kita belum bicara tentang proses seleksi karyawannya. Itu paling tidak bisa mendukung ya dan membekali teman-teman untuk pengerjaan kegiatan praktek ini. Oke, jadi nanti gambarannya yang nanti akan dipresentasikan teman-teman setelah UTS ya, itu ada 3 poin penting ya yang nanti akan dipresentasikan sama teman-teman. Yang pertama itu job desk-nya, yang kedua job spec ya atau syaratnya atau standarnya, kemudian yang ketiga itu nanti informasi lowongan kerjanya. Jadi yang pertama job desk, yang kedua job spec, ya, dan yang ketiga itu nanti informasi lowongan kerjanya. Itu yang nanti poin-poin yang nanti akan dipresentasikan. Nah, nanti untuk diskusinya, nanti kita akan mengikuti ya dari hasil masing-masing kelompok dalam melakukan presentasi. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dulu ya. Ini saya rekam ya. Nanti diskusi kita siang ini bisa disaksikan kembali di video. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, matur nuwun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sukses ya buat teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Mbak. Terima kasih.